Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, before let's this meeting, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cek attendance ya. Hari ini hadir semua kan? Hadir. Oke. Materi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang question words. Sekarang Miss akan menjelaskan tentang label, notice dan warning. Nih di sini Miss membawa sedikit contohnya ya. Ini label, ini notice dan ini warning. Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Nih. Miss akan terangkan satu persatu. Label adalah suatu informasi dari sebuah produk. Biasanya terdapat di makanan, minuman ataupun obat, yaitu fungsinya untuk mengetahui informasi yang ada di suatu produk. Yang kedua, untuk kita bisa memilih produk yang aman dan sehat, dan yang terakhir, kita bisa melihat efek samping yang terjadi pada produk tersebut bila dikonsumsi. Ini label ya, di sini ada namanya, terus label halalnya, terus ada nama alamatnya, nomor edarnya, BPOM yang penting, terus ada ingredient, ada konten, dan ada kode proxy dan lain-lain di sini. Kalian bisa melihat ya. Nah, yang kedua di sini ada notice. Notice adalah suatu pemberitahuan atau peringatan tentang sebuah larangan. Nah, di sini Miss mempunyai contoh quit please. Biasanya terdapat dalam perpustakaan, masjid ataupun sekolah yang sedang mengadakan ujian. Ya, sini quit please artinya apa teman-teman sekalian? Diam. Ya, tolong diam karena bisa mengganggu konsentrasi seseorang dalam membaca buku. Tuh, ataupun di masjid ya. Terus yang terakhir ada warning. Warning yaitu suatu informasi atau pemberitahuan tentang larangan yang menyebabkan resiko berbahaya. Contohnya di sini warning do not enter. Mungkin di ruangan ini terdapat sesuatu yang berbahaya, semisalnya laboratorium ya, mempunyai cairan-cairan yang bisa menyebabkan ledakan begitu. Terus no smoking di SPBU, kalau kalian melanggarnya bisa terjadi ledakan gitu ya. Nah, sekarang sini Ibu akan membagi kelompok kecil. Terdiri dari 2 ya di sini ya. Nah, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah diskusinya. Kalian memberikan contoh masing-masing dari label, notice dan warning. Nanti Ibu akan melihatkan hasil kalian di papan tulis ini ya. Ini Ibu bagikan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Kalian bisa mencari tahu label, notice dan warning di media sosial atau pengalaman kalian yang sudah kalian lihat dimanapun itu ya. Oke, Ibu akan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, sebutkan labelnya. Ingredient sama refrigerant. Ya, ingredient. Terus notisnya? Don't record this film sama keep off the rest. Oke. Satu aja deh ini. Dan warningnya? Radiation area sama pressurized gas. Nah, di kelompok 1 ini ada ingredient dan refrigerate. Terus question notice-nya ada don't record this film. Mungkin ini di bioskop ya kalian ya. Oke, terus dan yang terakhir radiation area. Mungkin areanya tuh terdapat radiasi yang sangat berbahaya begitu. Selanjutnya kelompok 2, apa itu labelnya? MADI sama production code. Oke. Terus notisnya? No parking area sama delivery.
Dan warningnya toxic substance sama corrosive material. Gini aja deh. Nah, di sini mungkin ada pembuatannya ya, dari mana ya, kelompok 2 ya. Terus ada tidak boleh parkir di area ini. Nah, terus dan terakhir ada toxic substance itu kayak cairan beracun gitu ya. Gini kan bener ya tulisannya ya. Nah, kelompok 3 labelnya. Expiration date. Oke. Apa itu expiration date? Tanggal kadaluarsa, ya benar. Terus notisnya With floor. wet floor. Apa itu wet floor? Lantai basah ya. Kalau ada lantai basah jangan lari-lari, jangan diinjek ya. Nanti kepleset ya, sobri ya. Dan warning terakhir. High voltage. Oke, tekanan tinggi di listrik. Voltage. Nah, ini dari ketiga ini benar semua ya. Kalian bisa melihatnya. Oke, applause untuk kalian semua. Nah, dari kalian semua nih, pandangan kalian di sini kalau kalian melanggarnya, semisal warning, apa yang akan terjadi pada high volt, Sobri? Kita akan ya bisa tersetrum juga ya. Kalau di sini kelompok 1 dan record this film, apa konsekuensinya kalau kalian melanggar ini? Kelompok 1 bisa kena dan ya nggak boleh ngerekam di bioskop ya. Dan yang kelompok 2 di sini ada toxic substance. Nah, di sini cairan beracun. Apa kalau kalian melanggar warning di sini? Terluka. Ya, terluka ya. Apanya yang terluka? Tangannya. Ya, karena ini bahan-bahan laboratorium. Nah, di sini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Oke, kalian ibu kasih tugas membuat label notice dan warning. Contohnya 50-50 ya. Besok dikumpulkan sesuai jadwal yang ibu serahkan. Nah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu. Terus semoga kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Ya mungkin cukup sekian dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for your attention. Let's say hamdalah together. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm good too. So, before we start our class, let's start with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Miss akan cek attendance, cek presensi kalian dulu ya. Nadia, Present. Rahma, Present. Tria, Present. Kiki, Present. Iva, Present. Sobri. Present. Oke, semuanya hadir ya. Oke, jadi untuk pagi kali ini kita akan belajar tentang quantifier, determiner. Quantifier determiner itu ada much dan many.
Nah, ada yang tahu nggak match sama many itu buat apa? Jadi match itu adalah kata sifat ya. Terus match itu biasanya digunakan buat kalimat yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Itu untuk kata-kata yang singular form. Dan ini tuh bertujuan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung yang banyak. Contohnya, I don't have much time. Time ini kan nggak bisa dihitung secara 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada many. Many itu juga termasuk kata sifat. Jadi untuk many itu digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Dan many juga untuk digunakan untuk kata yang plural untuk benda yang banyak ya. Contohnya, we saw many animals. Jadi much itu digunakan untuk uncountable noun, kata yang tidak bisa dihitung, dan many digunakan untuk kata yang bisa dihitung, kata benda yang bisa dihitung berbentuk plural, banyak. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ibu punya beberapa kalimat. Nah, I have titik-titik money. Ini pakainya apa? Oke, betul sekali. She has titik-titik friends itu pakainya apa? Many. Oke, betul. Give applause to you. Nah, much and many ini juga ada bisa untuk menanyakan kata kuantitas yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Pakainya how much dan how many. Contohnya misal how many animals there? How much milk do you need? Oke. Udah paham ya, teman-teman? Jadi, Ibu mau kalian bikin beberapa kalimat, nanti ditulis di papan tulis ya. Waktunya 5 menit. Oke, udah ya. Ayo, siapa yang mau maju?
Oke. Mau maju lagi? Oke. Sabri. Thank you. How many toys do you have? Betul. How much noise can you hear? Betul. Oke, bagus. Nah, buat kasih reward ya. Makasih, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Oke. Jadi tadi apa? Match itu dipakai buat apa? Kayak yang Meni dipakai untuk apa? Ya. Oke. Jadi sekarang waktunya udah mau istirahat ya. Jadi Ibu mau kasih kalian tugas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning. How are you? I'm fine. And you? Okay, I'm fine too, thank you. Before we start our lesson today, let's pray together. Amin. Dalam hati saja. Oke, let me check the attendance. Sepertinya tidak ada surat izin masuk ya, so I assume that everyone is present today. Kira-kira hari ini materi kita apa ya? Tidak tahu? Oke, so I will give you some words or some sentence. So please attention and listen to me. Hello, good morning everyone. My name is Lintang Faranagesan Istantia and you can call me Lintang. I'm from Purbalingga and I am English teacher. Nah, kira-kira tadi Miss Lintang habis ngapain ya? Namanya apa? Iya, perkenalan atau introduction ya, self introduction. So today our material is self introduction, perkenalan diri. I want to ask you question. What do you usually say if you want to introduce yourself? Kira-kira kalian kalau mau memperkenalkan diri itu kalian mengucapkan apa? Tadi Miss Lintang sebutkan ada name, kemudian ada apa? Origin. Ya, origin, great answer. Ada apa lagi? Age, and then? Other? Job, oke, betul sekali. Jadi kita bisa mengucapkan nama tadi Miss Lintang ya. Terus origin itu asal daerah kalian. Contohnya tadi Miss Lintang dari mana? Purbalingga. Nah, oke, so I wanna you open your book, please, page number 22, and I will show you this. Jadi yang nggak bawa buku paket bisa lihat ini ya, bisa lihat ke layar proyektor. Oke, as you can see on your book, there is some example of simple phrase how to introduce yourself to other people. Di sini ada question ya, jadi ketika orang bertanya tentang identity kalian, kalian bisa merespon ke yang sebelahnya ini. How to respond ya, how to respond their question. Jadi kalau ada yang nanya nama, what's your name? You can answer, my name is blah blah blah. Nah, dan and so on. Ada name, origin, address, age, hobby, and sibling. Ya, kalian bisa membaca sendiri untuk selanjutnya. Okay, now I will give you assignment. I will give paper for you. One student, one paper, okay? And now write
about yourself. I will give you 5 minutes, just 5 minutes, okay? And then kalian bisa memperkenalkan diri ke depan kelas, presentasi ke depan teman-teman ya. Oke, just 5 minutes mulai dari sekarang kalian bisa menulis tentang diri kalian. Oke, I think the time is over. Sudah selesai semua ya? Oke, silakan. Who will the first to introduce? Me. Okay, what's your name? Alvita Miss. Alvita, give applause for her. Karena keberaniannya ya, kita apresiasi. Okay, my name is Alvita. I'm from Bali. I live on Purwokerto. I'm 13 years old and my hobby is driving. Thank you. Oke, give applause once again. Oke, karena Alvita sudah berani maju nih. Kita kan lagi kemerdekaan ya sekarang ya. Miss Lintang punya apa nih? Permen. Oke, for you. Oke, thank you for your appreciation. For your participant. I'm sorry. Nah, jadi hari ini materi kita itu tadi about self introduction. Masih ringan ya. So, self introduction is when you say about your identity to other people. Ya, tadi disebutkan kita bisa memberitahu nama, origin, address, age, hobby, sibling, and so on. Ada masih banyak lagi simple phrase untuk memperkenalkan diri kalian ke orang lain. Oke, I think that's enough all material today. Nanti yang sudah selesai tadi boleh dikumpulkan ke meja Miss ya untuk penilaian hari ini. Oke? Semoga kedepannya kita terus berangkat kayak gini ya, sehat-sehat ya. Amin. Jangan lupa kalian selalu berdoa untuk dalam mulai sebuah kegiatan, jangan lupa berdoa dan jangan lupa untuk selalu semangat. Oke, I think enough for me. See you in the next meeting on the next week. So before we close our meeting today, let's pray together. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, welcome back to my class. My name is Alvita. Okay, so before we start this class this morning, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will check your attendance for first. Hadir semua ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss ingin kita bermain sebuah games ya. Nah, nama gamesnya itu adalah Jika Maka. Oke, I will give you this one. Oke, jadi Miss akan memberi kalian satu kalimat. Nanti kalian melanjutkan kalimat yang sudah Miss buat. Oke, are you ready? Yeah. Oke, kita mulai ya. If I study English. Oh, oke, great ya. If I have a lot of money, I will get a job. wow, you will get the job. Okay, it's great. And then if I have a job, I will be successful. okay, great. Thank you. Give applause for us. Okay, so as you can see in the projector ya. Today we will talking about expression for asking and giving opinion. Sebelumnya kalian pernah nggak memberikan pendapat kalian tentang sesuatu? Pernah ya pasti ya. Oke, jadi di
ekspresi untuk meminta pendapat ini ada dua hal ya. Yang pertama itu ada di situasi formal dan informal. Kalau di formal itu kalian bisa bilang, would you give me your opinion on? What are your views on? Do you have any ideas? And for informal, you can say, what do you think about? What is your opinion about? How about? And do you think? Okay, now we move to the expressing for giving opinion. Nah, jika kalian ingin memberikan pendapat tentang sesuatu, kalian bisa bilang, in my opinion, I think that, for my point of view, and then ask for me. Okay, so nah, the next is the example ya. You can see in the projector that this is here Karin and Zena. They are talk about Harry Potter movie. Okay, adakah kalian di sini yang suka nonton Harry Potter? Pasti kalian semua tahu ya tentang film itu ya, karena sangat booming ya. Oke, jadi di situ kalian itu menanyakan pendapatnya Zena menggunakan kalimat would you give me your opinion about? And then Zena say I think that, gitu ya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, di sini Miss punya photocard. Ya, di sini ada photocard tentang Harry Potter. Nanti Miss akan minta kalian untuk memberikan pendapat kalian tentang gambar yang ada di sini ya. Oke, I will give you one for you one and then for you. Oke. Sudah dapat semua ya? Jadi siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke, Sabri for first. Wow, great job. Okay, then Elsa? I think the actor is handsome. Wow, what's your get? You take home Eva. Okay, and then Lintang? In my opinion, Harry Potter is best. Okay, great. And then Tria? In my point of view, he is antagonist. Oh, okay, great answer everyone. Okay, so I think it's that for today's material. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya. Tadi sudah jelas ya, terlihat kalau misalnya kita ingin memberikan pendapat, kita bisa mengatakan what do you, in my opinion, I think that, terus from my point of view, and then ask for me. Dan jika kalian ingin meminta pendapat orang lain, kalian bisa bilang what do you think, what's your opinion, and how about, gitu ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, Miss beri kalian tugas untuk menulis satu paragraf tentang opinion ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, that's all for me. Thank you for your nice participation. See you on the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? Oke, alhamdulillah ya, berangkat semua. Kembali lagi ketemu lagi sama Miss Elsa di sini. Apakah hadir semua? Hadir semua. Oke. Before we start our class, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, masih semangat ya? Oke, di sini Miss punya pamflet. Diperhatikan, ada yang tahu ini pamflet tentang apa? Pengumuman dalam bahasa Inggris apa ya? Announcement. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang announcement text. Biasanya announcement itu kalian dapatnya announcement tentang apa? Ada pemberitahuan, ada events, ada perlombaan, kabar dan sebagainya ya. Terus di sini announcement itu memiliki definisi di mana announcement itu merupakan pemberitahuan baik secara lisan maupun tulis yang ditunjukkan kepada orang lain atau umum untuk memberitahukan informasi tertentu. Terus selanjutnya announcement text itu ada struktur text-nya di mana berisi tentang title atau judul, ada receiver atau penerima, konten yang berisi itu isi, waktu, tempat dan acaranya. Terus yang terakhir ada sender. Sender itu berisi tentang pengirim dan salam. Terus ada announcement text itu ada ciri kebahasaannya atau language feature, yaitu menggunakan simple present tense dan simple future tense. Simple present tense itu berisi tentang daily activity dan future tense berisi tentang future activity. Berikut materi tentang announcement text. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke, masih semangat? Oke, Miss pengen kalian dibagi menjadi 2 grup. Ini sisi kanan sama sisi kiri ya. Sisi kanan dan sisi kiri ya. Oke, paham? Oke, di sini Miss punya audio. Nanti akan Miss putarkan hanya 2 kali. Nanti kalian dengarkan baik-baik karena ini cuma 2 kali doang ya. Oke. Passengers of Garuda Indonesia on flight number. Oke, dengerin ya. Your attention please. Passengers of Garuda Indonesia on flight Ini number jawabannya. GA3282 Surabaya. Please boarding from door A12. Thank you. Oke, one more ya. Perhatikan baik-baik. Your attention please. Passengers of Garuda Indonesia on flight number GA3282 Surabaya. Please boarding door A12. Thank you. Oke, selanjutnya Miss pengen perwakilan kelompok sisi kanan dan sisi kiri maju satu-satu. Silakan. Oke, waktunya kuis ya. Jadi nanti kalau Miss baca, kalian harus mengambil jawaban. Di sini ada ABCD, tapi nanti ngambilnya kalau Miss udah selesai baca soalnya ya. Paham? Oke. Dari audio yang tadi. What is the flight number mentioned in the announcement? Oke, siap-siap ya jawabannya ya. 1, 2, 3. Oke, good job. Give applause, Sobri. Ini kok buat kamu. Oke. Selanjutnya soal kedua ya. Maju. Ayo masih. Perwakilan kelompok ya. What is the destination of the flight? Good job, Sobri lagi. Oke, jawabannya apa? Surabaya. Selanjutnya yang kedua, at which gate will boarding take place? Bentar dulu. 1, 2, 3. Oke, good job. Sifat ya. Ini silakan duduk. Give applause for us. Oke. Jadi hari ini kita telah belajar tentang announcement text, di mana kita mempelajari strukturnya, language feature yang terkait menggunakan simple present tense dan simple future tense. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ya, cukup ya.
Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan semangat lagi dalam belajar. Oke, thank you so much for today. So if there any mistake, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, kembali lagi dengan Miss Rizky Apriani ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang iklan. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya iklan itu apa sih? Oke. Hari ini kita akan belajar advertisement. Nah, advertisement itu pengertiannya itu a public promotion of a product, service or event. Jadi iklan itu mengiklankan suatu produk atau jasa ataupun acara. Nah, tujuannya itu to persuade the audience to buy or use the product or service. Selanjutnya, di sini ada 4 tipe advertisement. Yang pertama itu print advertisement, contohnya itu ada newspaper. Yang kedua broadcast advertisement. Yang ketiga digital advertisement. Yang terakhir itu ada outdoor advertisement. Yang selanjutnya ada element of advertisement. Nah, elemennya itu ada 5 elemen. Yang pertama itu headline, yang kedua slogan, yang ketiga body copy, yang keempat call to action. Nah, yang terakhir itu ada visualnya. Nah, di sini Miss punya iklan sebuah mempromosikan sebuah minuman ya. Di situ udah dijelasin headline-nya itu di bagian mana? Yang kata-kata apa? Nah, terus ada sub headline-nya juga, ada body copy-nya dan visualnya. Nah, sekarang Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Nanti Ibu menunjukkan 2 gambar. Yang sini kelompok 1 mengerjakan gambar 1, yang sini kelompok 2 mengerjakan gambar 2 ya. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah sampai mana? Yang sebelah sini jangan berisik ya. Dikerjakan menurut bersama kelompok, tapi jangan keras-keras. Nanti kelompok sebelahnya dengar. Nah, ya waktunya udah habis ya. Silakan untuk kelompok 1 maju untuk mempresentasikan. Unsur iklan, decline over the top goodness, its price of course, body copy, introduce the only ice cream topping with no high corn syrup, visual gambar 3 es krim dengan sirup yang melimpah dan buah-buahan, logonya ada prayers dan produk sirup. Nah, iklan ini itu ditunjukkan untuk konsumen yang peduli dengan kesehatan.
terutama orang yang mencari produk bebas dari high fructose corn syrup. Ini juga menarik bagi pencinta es krim yang ingin menikmati topping es krim berkualitas tinggi dan sehat. Ya, silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Untuk gambar 2 itu satu unsur-unsur iklan, ada headline itu tulisannya Helen Baker, sub headline itu one of colorful birthday, our tech has you covered, price $45, body copy get a 10% discount on the special cake on your birthday month, and it's our best seller, multiple flavor in one cake, 100% sweet and tasty. Delivered fresh and on time, award-winning receipt, baked from start. Visual gambar kue berwarna-warni dengan beberapa lapisan. Iklan ini ditujukan untuk individu yang merayakan ulang tahun dan menginginkan kue yang spesial dan berwarna-warni untuk perayaan mereka. Ini juga menarik bagi mereka yang mencari kue berkualitas dengan rasa yang enak, pengiriman tepat waktu, dan yang mungkin tertarik dengan diskon khusus pada bulan ulang tahun mereka. Ya, itu tadi dari kelompok 2, beri tepuk tangan. Ya, hari ini kita itu udah belajar tentang advertisement ya, atau iklan. Nah, selanjutnya Ibu pengen kalian mencari satu advertisement ya. Nanti kalian analisis dari headline-nya, subheadline, dan lain-lain ya, di unsur-unsurnya itu. Besok minggu depan dikumpulkan dan nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Oke, I think enough from me. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelas 9A berangkat semuanya? Ya, baik. Sehat semuanya ya? Sudah pada sarapan semuanya? Belum. Oh, nanti bisa sarapan nanti ya pas pulang. Oke. Oh ya, teman-teman. Pernahkah kalian, guru kalian di akhir pembelajaran bertanya, "Do you understand?" Apa ya kira-kira artinya? Ada yang tahu? Apakah paham atau tidak? Iya, benar. Artinya adalah apakah kalian paham? Nah, jadi kalimat itu termasuk tentang kalimat checking for understanding. Oke, let's learn about material checking for understanding atau mengecek pemahaman. Oke, di sini ada definition dari checking for understanding adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk memeriksa pemahaman orang lain ketika kita sedang berbicara dengan mereka. Nah, di sini ada ekspresi ketika kalian menanyakan pemahaman kepada teman kalian atau kepada siapapun. Yang pertama, kalian bisa ikutin ibu ya. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Ikuti. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Do you know what I mean? Apakah kamu tahu maksud saya? Do you know what I mean? Apakah kamu tahu maksud saya? Do you get the point? Apakah kamu paham itu? Do you get the point? Apakah kamu paham itu? Are you follow me? Apakah kamu mengerti? Are you following me? Apakah kamu mengerti? It's clear. Apakah sudah jelas? It's clear. Apakah sudah jelas? Do you have any question? Apakah kamu punya pertanyaan? Do you have any question? Apakah kamu punya pertanyaan?
Ini termasuk ekspresi ketika mengecek pemahaman. Berikutnya ada sounding, itu ketika ekspresi menunjukkan pemahaman. Saya ikuti lagi ya. Yes, I understand. Ya, saya mengerti. Saya tahu. I know what you're katakan. I get the point. Saya paham intinya. Nah, ini kalian bisa gunakan ketika kalian paham dengan kalimat itu. Selanjutnya ada ekspresi ketika kalian tidak paham tentang kalimat itu. Kalian bisa menggunakan I don't understand. Saya tidak mengerti. Bisa diikuti? I don't understand. Saya tidak mengerti. I'm not sure. I got your point. Saya tidak yakin. Saya paham intinya. I'm not following you. Saya tidak sepaham denganmu. I'm not following you. Saya tidak sepaham denganmu. I don't get the point. Saya tidak paham. Nah, ini ekspresi jika kalian tidak paham. Nah, di sini Ibu punya video dialog singkat tentang checking for understanding. Sorry, I haven't got it all. Can you explain it again? All right. Listen to me more carefully. Checking for understanding is used to ensure that the listener fully understands what the speaker has told. Is it clear? Yes, I got it now. Thank you, Mrs. Green. Have you going? Have you going? Samir? Have you going? Samir? Sorry. Have you going? Samir? Nah, jadi ini adalah ekspresi ketika kalian tidak paham. Nah, sekarang Ibu kasih tugas ke kalian. Kalian membuat dialog tentang ekspresi checking for understanding. Ibu akan kasih ke tas. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Apakah ada yang sudah selesai? Mbak Kiki bisa maju ke depan dengan temannya. Hey bro, can you tell me how to answer this question? Let me see. First, you must read the text. Then you read the question and focus on the paragraph. Do you understand what I'm saying? I'm not sure. I get your point. Well, you must understand the story before drawing conclusion. Okay, I know what you mean. Thanks. Oke, dialognya sangat sempurna sekali ya. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Ya, Ibu anggap kalian sudah paham semuanya ya. Materi hari ini cukup sekian dan Ibu akan mengulas kembali. Tadi ada beberapa poin penting dari checking for understanding ya. Pertama ada checking for understanding, peers. Kedua ada showing understanding. Yang ketiga ada expressing lack for understanding. Oke, mungkin pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Okay. And you? Okay, I'm fine too. Sebelumnya Ibu akan mengecek absensi dulu ya. Seperti biasa, ketika Ibu mengecek absensi kalian bisa menyebutkan sesuatu dengan bahasa Inggris ya. Kali ini temanya tentang part of body, oke? Oke, Mbak Nadia, part of body. Oke, Mbak Sobri, Mbak Alifia, hair. Oke, thank you. Jadi apa sih hubungannya ketika kalian sudah tahu part of body dengan materi kali ini? Kemarin Ibu tugaskan kalian bawa foto idol. Ada yang udah bawa? Sudah. Dia Sal Priadi. Oke. Mbak Alifah bawa siapa? Nadine. Oke. Ada lagi bawa siapa? Fiersa ya? Oke. Nah. Oke. Jadi kali ini kita akan belajar teks deskripsi. Teks deskripsi itu apa sih? Yaitu teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu hal. Jadi gunanya teks deskripsi itu apa sih? Sama ya, untuk memberikan informasi kepada para pembaca itu secara detail informasinya, yaitu ada bentuknya, ada sifat, mungkin ada ciri khas ya kalau untuk people. Nah, lalu apa aja sih sesuatu yang bisa dideskripsikan? Yang pertama itu ada person ya, lalu ada objek, lalu ada place, monumen atau building. Tapi kali ini kita akan belajar describe person atau describing people. Oke, di sini Ibu ada papan ya, describing people. Kalian yang sudah membawa foto, ada yang mau maju? Saya, Miss. Oke, silakan. Ditempel atau gimana? Iya, ditempel di sini. Ini di sini, pakai ini. Oh, di sini. Iya, ini yang ini. Fotonya dulu. Oke. Terus ininya? Enggak. Ini silakan ininya. Kata-kata the word yang menggambarkan bisa itu. Urut aja. Itu pakai itu. Oke. Jadi apa aja ini? Itu Nadine Amiza itu cute dan sweet voice. Oke. Bisa dideskripsikan langsung, silakan. Okay, so Nadine Amiza is an Indonesian singer. She is a woman. She has nose that is not very pointed. She has hair. His voice is very soft, and I really admire her. Oke, thank you. Please, applause to Mbak Rifa. Oke. Nah, terus ini contoh dari deskripsi teks secara panjangnya ya. Kalian bisa menyebutkan dari namanya, lalu mungkin tempat tanggal lahir, dan lalu deskripsikan sesuai dengan ciri khasnya seperti yang Mbak Alvita sampaikan tadi ya. Oke, maybe enough karena waktunya sudah mepet istirahat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Kalau Miss nanya kabar, kalian jawabnya I'm fine, I'm good, I'm great gitu ya. Jangan lupa ya. How are you guys? I'm fine, I'm good, I'm great. Okay, nice. Before we start our class today, ketua kelasnya mana ya, Mbak Kiki? Dipimpin doa dulu, Mbak. Bismillah. Oke, hari ini semuanya berangkat kan? Sebelumnya kan di pertemuan sebelumnya Miss sudah ngasih tugas apa, kalian ingat nggak? Bikin daily routine. Ya, ingat nggak? Pada bawa nggak tugasnya? Ya, sekarang kita akan belajar mengenai daily routine activities, yang mana kita terjun juga simple present tense. Simple present tense itu apa sih? Ada yang bisa baca nggak? What simple present? Jadi ini satukan persepsi semuanya biar kita tidak miskomunikasi ya. Apa ada yang mau jadi miskomunikasi kayak gitu? Tidak. Jadi simple present tense digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan saat ini. We use the simple present tense to indicate general truth and a regular or habitual action in the present. Terus formulanya apa sih, Miss? Gitu. Formula dari simple present tense sendiri itu ada positive form, subject plus verb 1 s or is plus object plus adverb. Kalau interrogatifnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Kalau negative formnya ada yang bisa bacain? Coba baca. Do or does plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Iya, betul sekali. Terus kapan sih kita bisa menggunakan simple present tense? Jadi simple present tense itu bisa digunakan untuk menyatakan habitual action atau kebiasaan, di mana sering digunakan adverb of frequency. Contohnya nih, always, often, usually, every day or week, month, all the time, dan etc. sebagai time signal. Terus yang kedua, simple present tense juga bisa digunakan untuk membuat simple statement yang berlaku general atau berlaku kapan saja, maupun tidak general atau menggunakan verb. Selanjutnya nih, Miss punya video. Bisa diperhatikan baik-baik videonya. Daily activities. Ya, seperti itu ya videonya tentang daily activity. Nah, sebelumnya nih Miss mau ngasih contoh kalimatnya apa aja sih? Contoh kalimat simple present tense. Tadi ada berapa formula? 3. Kelihatan nggak?
Kelihatan, oke. Kita baca bareng-bareng ya. Untuk formula yang positive form, he goes to school. Subjeknya he. Verb 1 plus es. To school at objek, objek, to school objek. Kenapa goes-nya ada es-nya? Kalian bisa diingat ya. Ayu Dewi nggak suka es. Kalau he, she, it suka es. Oke. Terus kalimat yang kedua, he doesn't go to school. Kalimat yang ketiga, interrogative form, does-nya di depan, does he go to school. Kenapa ini go? Ini go soalnya is-nya masuk ke sini, gitu ya. Terus nih Miss punya tugas buat mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Kalian tahu tugasnya apa? Tadi kalian sudah nonton video kan? Jadi nanti videonya Miss share di grup kelas kita. Nanti kalian observasi ada kalimat-kalimat yang menggunakan present tense di situ. Nanti kalian tulis di buku tugas dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke? Bisa dipahami semuanya? Oke, sebelum Miss akhiri pertemuan kita di hari ini, sebaiknya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Cukup sekian dari Miss Nadia, kita bertemu di minggu depan. Tetap semangat semuanya, jaga kesehatannya. Sekarang musimnya lagi pancaroba. Sehat-sehat ya semuanya. Oke, Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay, before we class, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first I wanna call you one by one to check attendance. Bri, Present. Rahma, Present. Lintang, Present. Alvita, Nadia, Sifat. Oke, thank you semua. Masuk semua ya. Kembali dengan Miss Tria hari ini. Semoga kalian fokus ya belajar bersama Miss Tria hari ini. Oke, ada yang tahu nggak sih hari ini tuh mau belajar tentang apa? Tidak tahu. Oke, hari ini kita mau belajar tentang preposition of place. Do you know what is preposition of place? Okay, preposition of place is preposition used to refer to a place where something or someone is located. Jadi preposition of place itu preposisi yang digunakan untuk menunjukkan tempat di mana sesuatu itu atau seseorang. Oke, di sini ada kata yang digunakan untuk preposition of place. Ada in, on, under, behind, in front of, beside, dan between. In itu jika sesuatu itu masuk di dalamnya. Kalau on itu di atasnya, under itu di bawah, behind itu di belakangnya, in front of itu di depannya, beside itu di samping, dan between itu di antara. Please everyone repeat after me. In. On. Under.
Behind. In front of. Beside. Between. Oke, apa udah paham tentang preposition of place ini? Oke, Miss mau cek ya. Ini ada media dan ini ada objek yang kita tuju. Kalau kayak gini, gini? Ya, ini? Oke, sudah paham semua ya? Oke, next is sentence patterns. Itu ada dua. Yang pertama itu the plus noun plus verb plus preposition plus the plus noun. For example, the flowers are in the vase. Ada yang tahu contoh lainnya? The laptop is on the table, Miss. Oke, that's right. Bagus ya contohnya. Dan ada preposition yang pattern yang kedua yaitu there plus verb plus a plus noun plus preposition plus the plus noun. For example, there is a cat under the bed. Do you have any example? Ya, Mbak Rahma? Oke, nice. There is a laptop on the table. Jawaban yang bagus ya. Oke, sekarang Miss akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan kalian harus membuat sentence dengan preposition of place sesuai dengan sentence pattern yang baru kita pelajari. Satu kelompok membuat 5 ya, sesuai dengan gambar yang disediakan. Oke. Have you finished, guys? Yes. Oke, group 1 please. Okay, Miss. The first sentence is the ruler is in front of the book. The second sentence, there is a pen in the pencil case. The third sentence, there is a bag on the chair. And the last sentence, there is a bottle on the table. Oke. Group 2 please. The first sentence is the bag is on the chair. The bag is on the chair. The shoes are on the floor. The math book is in the box. The book is under the pencil case. And the last one is the chair is beside the table. And last, group 3. The books are on the table. The teachers in front of the class. Our school is across the street. There is a pen on the table. There is a bottle beside the book. Oke, nice. Sudah bisa semua ya. Jadi cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Dan Miss akan memberi tugas untuk kalian yaitu membuat dialog yang mengandung preposition of place dengan sentence patterns yang sudah kita pelajari hari ini. Dan minggu besok itu dipresentasikan dan dikumpulkan. Oke? I think enough for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gitu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini ada baik kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hobi dan minat. Iya, hobi dan minat. Miss mau tanya dulu nih. Apa hobi kamu? Reading. Oke. Apa hobi kamu? Reading. Apa hobi kamu? Aku traveling, Miss. Oh, traveling. Hobi kamu apa? Makan. Makan. Oke. Hobi kamu apa? Traveling. Hobi kamu? Dengerin musik. Oke. Kalau kita hobi kamu apa? Oh, cooking. Oke. Kalau kamu hobi kamu apa? Sleep, Miss. Oh, sleep. Kalau kamu hobi kamu apa? Dancing. Dancing. Kalau kamu hobinya? Nonton drakor. Kalau kamu hobinya? Badminton. Badminton. Oke. Langsung saja masuk ke materi ya. What is a hobby? Hobi itu apa ya? Hobi itu adalah sebuah kegiatan yang Anda lakukan untuk kesenangan dan relaksasi di waktu luang, tidak seperti pekerjaan atau tugas ya. Hobi itu dilakukan karena untuk memberikan kesenangan tersendiri gitu, untuk menghabiskan waktu gitu, untuk bersenang-senang. Oke, jadi itu ya. Let's practice. Find your partner, please. Oke. Nah, kali ini kita akan praktis. Kalian tanya ke teman kalian, hobimu apa? Begitu, hobimu apa? Nanti Miss akan muter keliling. Oke. Sudah berpartneran? Sudah, Miss. Sudah, oke. Coba baca. Coba praktis. Do you enjoy cooking? Yes, I enjoy that because I want to be a chef. Okay, thank you. Can you read? Do you like to play video games? Yes, since it's my hobby, I want to be a gamer. Oh, you wanna be a gamer? Well. Oke, kalian praktis. Tanya. What do you like to do in your free time? Traveling. Traveling, oke. Oke, jelas. Siapa? Baca aja. Do you enjoy playing sport? Yes, and it's my hobby. Oke, thank you. Kalau dia adalah hobi, misalkan hobimu tadi memasak. You wanna be a chef kalau memasak? Yeah. Ya. Oke. Untuk materi hari ini ya, ini tentang hobi dan minat. Hobi itu is a fun and fulfilling way to spend your free time, helping you relax and express yourself. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini ada tugas ya. Kalian silakan berpasangan ya seperti tadi, tapi untuk minggu depan itu kita praktek berbicara tentang hobi juga boleh. Kalian boleh cari materi. Terserah. Oke. Thanks to your attention. Oh, tadi Miss sudah absen belum ya? Oh, belum. Oke. Miss absen dulu ya. Oke. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke.
Thanks to your attention. Mari kita akhiri materi pada hari ini ya. Mari berdoa dimulai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Before we start our class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. The first, I will check your attendance ya. Who is don't coming today? Siapa yang nggak berangkat hari ini? Oke. Today we will learn about report text. Siapa yang di sini sudah tahu arti report? Apa itu, Miss? Jadi nanti kita bahas bareng-bareng ya. Hari ini tuh kita belajar tentang Ibu punya miniatur dari kardus ya, walaupun kecil tapi ada maknanya ya. Tahu siapa yang ini apa ya, bangunan apa ya? Candi Borobudur. Pasti kalian sudah pernah datang study tour ke Candi Borobudur, ya kan? Masa? Kebanyakan udah ya. Kalau yang belum berarti apa dari luar negeri? Oh ya. Ini biasanya kalau kita study tour ke sini ke Borobudur itu kita sama guru Bapak Ibu guru itu disuruh membuat laporan teks. Kalian yang sudah pernah, iya enggak? Iya. Kok tadi yang belum pernah datang bisa menjawab iya ya? Ya. Dari sini. Oke, kalau kalian sudah pernah membuat laporan, berarti kalian sudah tahu ya ini urut-urutan dalam membuat report text. Untuk biar lebih paham, jadi hari ini kita memperdalam ya apa itu report text, apa general strukturnya report text. Mulai saja dari what definition of report text. Report text is status fact rather than providing theoretical or personal interpretation. Jadi report text ini bisa diartikan sebagai teks yang menyatakan fakta yang bukan memberikan sudut pandang dari theoretical atau sudut pandang pribadi seseorang. Dan in writing report text, you don't need to add opinion, feeling, or thought. Jadi dalam menulis report text tuh kalian tidak usah menambahkan
pendapat kalian, pemikiran kalian, apalagi dengan perasaan kalian, ya kan? Sampai sini ada any question? Oke, lanjut ya. Lanjut. What is general report text? Ada yang tahu general report text-nya itu apa aja? Kita bahas ya, kita ulas. Jadi dalam report text itu, report text have two bagian. Yang pertama itu general classification. General classification ini bisa diartikan stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, and so on. Yang dimana di situ itu akan membahas pernyataan umum yang biar pembaca itu tahu apa yang akan disampaikan oleh si penulis ini. Number 2 is definition. Bagian definisi ini membahas berisi tentang the phenomena under discussion in the part, qualities, habit, or behavior. Jadi bagian definisi ini itu bagian yang paling inti yang banyak menyebutkan bagian-bagian yang fakta ya. Contohnya tadi ini Candi Borobudur. Candi Borobudur kan pernyataan dari bagian general classification-nya itu Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Untuk definition-nya, Candi Borobudur have 2672 relief. Terus Candi Borobudur ini juga memiliki 504 arca. Nah, itu contoh dari report text Candi Borobudur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, Ibu akan bagi kalian, silahkan kalian membagi kelompok menjadi 4. Waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai ya? Coba kelompok 3 perwakilan dari kelompoknya bacakan apa itu teks itu tersebut termasuk dari report text. Jika iya, sebutkan bagian-bagian strukturnya. Oke, jadi di report text di sini saya butuh judulnya Kanguru. Ini termasuk report text karena di sini itu sudah ada bagian general classification dan description. Bagian general classification itu di paragraf pertama, kanguru is an animal found in Australia. And then description-nya itu kanguru eats grass and plants. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama? Oke, give applause kalian semua. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke, karena pertemuan kita sudah berakhir, jadi Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Silahkan kalian pelajarin materi untuk besok dan jangan lupa jaga kesehatan ya dalam belajar biar kita selalu semangat. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.